Bab 086. Mas, lihat si Dani gak? Tanya Bagas. Enggak, abis sarapan dia balik ke kamarnya, jawab Diego. Dia nangis kayaknya di toilet, si Fadilnya mau kawin, ucap Elena sambil tertawa. Bisa jadi, kekeh Kenzo. Biarinlah, gak ngaruh juga si Dani ada atau enggak, ucap Farel. Parah Kak Farel, ucap Putri sambil tertawa. Fadil di mana? Tanyaku. Udah standby di bawah, jawab Lita. Ini konsepnya mantan cewek nunggu di lantai 2 ya, abis akad baru Nisa turun bareng Bridesmaid, ucap Putri. Iya, yang cowok-cowok nunggu di bawah aja bareng si Fadil, tambah Kenzo. Anak-anak pada di mana? Tanyaku pada mereka. Dititip kakek neneknya, kekeh Bagas. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku. Groomsmen ditunggu di bawah ya, ucap seorang WO. Para cowok-cowok tampan kompak meninggalkan ruangan, 2 menit kemudian Nisa datang ke ruangan kami didampingi oleh 3 orang mua. Masya Allah, cantik bener Nis, pujiku. Pinter banget si Fadil nyari bini. Tambah Elena. Si Fadil pasti kejang-kejang lihat cantiknya Nisa, ucap Putri. Lu kebagusan Nis buat si Fadil, kekeh Lita. Parah lu. Ucap Elena sambil tertawa. Nisa mengulum senyumannya mendengar pujian dari kami. Nisa terlihat sangat cantik seperti bidadari dengan gaun pengantin panjang dan kerudung yang terulur menutupi dadanya. Aura kecantikan dan kelembutan Nisa sungguh bisa menyihir siapapun yang melihatnya. Aku menggenggam tangan Nisa saat Fadil mengucapkan ijab kabul dengan Paman Ali. Kabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril mazkur wa radiyaitu bihi, walahu waliyu taufik, ucap Fadil. 73. Dengan satu tarikan nafas. Akad nikah Fadil dan Paman Ali memang dilafalkan dalam bahasa Arab. Sah? Tanya Pak Penghulu. Sah, jawab saksi dan semua yang hadir di ballroom kompak. Barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah, ucap Pak Penghulu. Alhamdulillah Nis, akhirnya kamu sah jadi istrinya Fadil, ucapku sambil memeluk tubuh Nisa. Selamat Nisa, til janah ya, ucap Lita. Sakinah mawadah warahmah ya, tambah Putri. Bahagia dunia akhirat ya Nis, ucap Elena. Terima kasih semuanya, ucap Nisa haru. Aku membantu Nisa untuk mengusap air matanya dengan tisu agar tidak merusak make up pengantinnya. Ayo pengantinnya turun ke bawah, ucap seorang WO. Aku dan Lita mengapit lengan Nisa, sementara Putri dan Elena berjalan di belakang kami. Saat kami akan menuruni tangga, tiba-tiba kami mendengar suara MC. Mas Fadil, yang ini bukan pengantinnya. Tanya MC. Hah? Kan Nisa masih di sini, ucapku. Apa maksudnya sih? Lita memanjangkan lehernya untuk melihat ke bawah. Ada cewek pakai baju pengantin di bawah, ucap Lita dengan wajah pias. Apa? Ucap kami kompak. Saat kami melihat ke bawah, benar saja di sana ada seorang wanita memakai gaun pengantin seksi sedang berdiri di belakang Fadil, sedangkan Fadil terlihat harap-harap cemas di sana. Siapa wanita itu? Tanya Nisa dengan suara lemah. 74. Siapa sih itu cewek? Sengit Elena. Gak jelas kalau dilihat dari sini, jawab Putri. Kok berani-beraninya dia datang ke sini? Ucap Nisa emosi. Sabar Nis, sabar, ucapku. Astagfirullah, itu si Dani, ucap Lita heboh. Ya Allah, ucap kami kompak. Saat Fadil membalikkan badannya, dia terlihat sangat terkejut melihat pengantin jadi-jadian yang sedang tersenyum manis ke arahnya. Abi, Dani berteriak manja sambil melompat ke pangkuan Fadil. Pahit, pahit, pahit.
Pergi lu kuyang. Mana bini gue? Teriak Fadil frustasi. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Fadil dan Dani. Air mataku sampai keluar karena Dani yang kecentilan menggoda Fadil, sedangkan Fadil yang murka dan menghajar Dani. Kamu jahat mas. Ucap Dani menirukan istri-istri yang tersakiti di sinetron Ikan Tenggelam. Please, mana binik? Nisa, teriak Fadil. Sabar mas Fadil, itu tuh istrinya, ucap MC sambil tertawa geli. Lalu lagu Maher Zain yang berjudul Barakallah diputar dan kelopak mawar merah berjatuhan dari atas atap gedung. Nisa dan para bridesmaid-nya turun dari tangga. Fadil tersenyum sangat lebar melihat bidadarinya turun dari tangga. Yang ini istrinya Mas Fadil. Goda MC saat Nisa berada di hadapan Fadil. Iya, yang ini bidadari surganya Fadil. Jawab Fadil mantap. Kalau yang itu? Tanya MC sambil menunjuk Dani. Kuntilanak dari neraka. Ucap Fadil sadis. Kompak kami tertawa saat mendengar ucapan Fadil. Memang si Dani ini ada-ada saja tingkahnya. Di saat suasana haru dan sakral, dia malah mengerjai sahabat karibnya dengan berdandan sebagai perempuan. Fadil mengulurkan tangannya, lalu Nisa menyambutnya dengan malu-malu. Mereka lalu menandatangani dokumen-dokumen buku nikah dan sebagainya, lalu memamerkannya pada kami. Dicium tangan suaminya Mbak, pinta Pak Penghulu. Tangan Nisa terlihat bergetar saat dia mencium tangan Fadil, dia terlihat sangat gugup. Lalu Pak Penghulu memerintahkan Fadil untuk mencium kening Nisa. Pak boleh cium di yang lain juga enggak? Tanya Fadil. Itu mah nanti aja, sekarang di kening aja dulu, kekeh Pak Penghulu. 75. Kami cekikikan mendengar permintaan Fadil sedangkan Nisa menundukkan kepalanya karena malu. Kami berteriak heboh saat Nisa memejamkan matanya saat Fadil mencium keningnya. Mas udah mas, jangan lama-lama, ucap Pak Penghulu saat Fadil belum juga melepaskan ciuman di kening. Nisa. Udah ngebet banget kayaknya si Fadil, kekeh Lita. Setelah acara prosesi rangkaian akad pernikahan selesai, Fadil dan Nisa berdiri di pelaminan, tangan Nisa tidak pernah lepas dari genggaman Fadil. Itu kalau pegangan terus, gimana kita salamannya ya? Godaku. Fadil nyengir kuda, sementara Nisa mengulum senyumannya. Barakallah ya Nisa sayang, samawa, bahagia Tiljana, ucapku sambil memeluk Nisa. Makasih Ti, membalas pelukanku. Diego juga mengucapkan selamat dan melantunkan doa untuk kedua mempelai. Selesai bersalaman, aku dan Diego pergi ke stand makanan, kami mengambil supa-supa lalu memakannya sambil duduk di kursi. Ti, duet yuk. Ajak Dani, kini dia sudah berpenampilan normal dengan memakai jas berwarna putih. Ayo aja sih, cuman Mas Dani lihat dong, hiburannya marawisan sama gambusan, gak bisa kita dangdutan di sana, ucapku. Nyanyi Casablanca aja gimana? Tanya Dani. Yang denyut jantungku berdebar bukan? Tanyaku. Iya. Kagak apal pas lirik Arabnya. Gue apal, lu nyanyi pas refnya aja, ucap Dani. Keren banget bisa apal lagu bahasa Arab, pujiku. Pernah macarin anak ustadz, ceplos Dani. Aku dan Diego tertawa sambil menggelengkan kepala kami, playboy next level emang si Dani ini. Boleh Kang. Aku meminta izin pada Diego. Akang ikut. Ucap Diego. Aku dan Dani kompak membuka mulut kami saat mendengar ucapan Diego. Gak salah. Sejak kapan seorang Diego mau diajak ke atas panggung? Ucap dan sambil tertawa. Akhirnya kami naik panggung bertiga, semua anggota geng Sultan dan keluarga kami berteriak dan bertepuk tangan heboh melihat Diego yang naik ke atas panggung. Lagu ini kami persembahkan buat Nisa dan Fadil, ucapku.
Musik mulai mengalun, Dani dengan lancar menyanyikan part bagian bahasa Arabnya dan aku menyanyikan refnya. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya, aku bernyanyi sambil menggenggam tangan Diego. 76. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku kita kan bersama selamanya, tidak aku sangka Diego ikut menyanyikan lagu tersebut. Aku cukup amazing Diego tahu lagu ini. Dani terlihat kesal saat dia menjadi gagang mic hidup dan menyaksikan kemesraan kami di atas panggung. Dan, ngapain lu di sana? Teriak Bagas. Uturun lu. Tambah Elena. Sementara aku dan Diego husu bernyanyi sambil saling menatap penuh cinta seakan dunia ini kita yang punya. Riuh tepuk tangan bergema saat kami selesai menyanyikan lagu dan turun dari panggung. Tetep aja kalau ada kawinan lu naik panggung, kekeh Fauzi. Pak Diego suaranya bagus juga ternyata, ucap Haikal. Kang Diego kayaknya udah ketularan gak warasnya si Bella, ucap Erik dengan nada iba. Diego tertawa saat mendengar ucapan Erik. Heh kalian kayak bujangan aja, kondangan gak ngajak bini, sindirku pada Fauzi dan Haikal. Anak gue masih kecil Ti, belum ada sebulan, kasian kalau diajak kondangan, Fauzi membela diri. Dini mabok parah, ucap Haikal. Gue masih bujang anjir. Protes Erik. Mas Erik gak nyumbang lagu. Tanya Diego. Gak berani nyanyi Blackpink di sini, entar diceramahin sama mamahnya si Nisa, ucap Erik. Kosidahanlah sekali-kali jangan Blackpinkan mulu, ucap Haikal. Nyanyi Magadir sono. Perintah Fauzi. Gak ah, gue jadi pendiam dulu sekarang mah. Ucap Erik. Kami kompak tertawa saat mendengar ucapan Erik. Aku dan Diego pulang ke mansion sekitar jam 1 siang, Bu Andini dan Tante Farah kompak menyuruhku untuk pulang karena takut aku kecapean. Aduh Bella kayaknya kekenyangan deh Kang. Ucapku setelah sholat duhur. Gimana gak kekenyangan atuh Neng? Udah makan 2 piring, zupa-zupa, kambing guling, soto, bakso, belum lagi es krim sama buah, ucap Diego sambil tertawa. Kan Bella makan buat 2 orang, cicitku. Iya, dedek bayi yang banyak makan, ucap Diego sambil mengelus perutku. Ya Allah aku kena fitnah. Pasti dedek bayi bilang gitu dalam perutku. Kang, menurut Akang, si Fadil langsung eksekusi si Nisa gak malam ini. Kekehku. Kayaknya enggak deh, tebak Diego. Kenapa emang? Tanyaku. Mereka pasti capek banget Neng abis resepsi gitu, kalau langsung dieksekusi juga pakai tenaga sisa itu kurang mantap kayaknya, ucap Diego sambil tertawa. 77. Iya juga ya, Akang udah ngajarin si Fadil. Tanyaku. Ah garis besarnya aja, harus banyakin foreplay biar Nisanya santai, rileks dan gak tegang. Kalau yang lainnya mah dia pasti bisa explore sendiri, ucap Diego. Si Nisa udah dikasih training singkat kemarin ama Bella, kekehku. Oh ya? Tanya Diego. Iya, ternyata dia penasaran juga Kang sama malam pertama, ucapku sambil tertawa. Terus Neng bilang apa? Tanya Diego. Ya kalau sakit ditahan aja, bentar doang abis itu enak kok, jawabku. Enak lah, Neng aja ampe ketagihan kan. Goda Diego. Tahu aja, ucapku sambil mengerlingkan mata. 78. Keesokan harinya, aku mengirim pesan pada Nisa, aku sungguh kepo apa dia dieksekusi oleh Fadil malam tadi atau tidak. Roger 1, 2,3. Apa Nisa masih perawan hari ini? Masih, kemarin capek, langsung bobo. 2 menit kemudian Nisa membalas pesanku. Gue nyimpen sesuatu di lemari kamar lu,
dibungkus kertas kado warna ungu, cepetan pake. Apa? Cepetan pake? Auto di unboxing langsung sama Fadil. Aku cekikikan membayangkan ekspresi wajah Nisa saat membuka bungkusan dariku. Bungkusan itu berisi lingerie berwarna merah cabe. Itu adalah ide Lita yang mengusulkan kami menyimpan lingerie tersebut di kamar pengantin Nisa dan Fadil. Neng, hari ini mau kerja? Tanya Diego. Iya Kang, jawabku. Saat jam makan siang, aku menjemput Diego ke ruangannya untuk mengajaknya makan siang. Diego terlihat sedang tertawa sambil melihat ponselnya. Kang, kenapa ketawa-ketawa sambil lihat HP? Rajukku. Cie, cemburu. Goda Diego. Aku mencebikkan bibirku saat mendengar ucapan Diego. Sini deh Neng, ucap Diego. Saat aku mendekat ke arah Diego, Diego menarik tubuhku hingga aku jatuh ke pangkuan Diego. Lihat nih kelakuan si Fadil, kekeh Diego. Aku membolakan mata saat melihat foto toples Fadil dengan bercak merah di seluruh tubuhnya. Astagfirullah, ucapku. Hahaha, si Nisa ganas juga, ucap Diego sambil tertawa. Ih parah ih. Si Nisa pasti ngamuk kalau tahu, ucapku. Di grup ini emang suka pada pamer kalau pas abis malam pertama, kekeh Diego. Akang juga. Selidikku. Enggak, Akang cuman denger aja dari mereka. Dimulai dari Farel, terus Bagas, terus Kenzo, mungkin si Fadil gak mau kalah, kekeh Diego. Ada-ada aja ih kalian tuh, ucapku. Oh iya, Lita bilang suruh masukin Neng ke grup chat ini, boleh enggak? Tanyaku. Iya Kang boleh-boleh aja, jawabku. Aku masih saja cekikian membayangkan pagi panas Nisa dan Fadil, apa Nisa memakai lingerie yang kami. 79. Siapkan untuknya. Semakin hari, kandunganku semakin membesar, Diego dan keluargaku semakin overprotected terhadapku dan dedek bayi. Sayang, lahirannya mau caesar aja gak? Akang cariin yang paling bagus biar gak kerasa sakit, ucap Diego. Bella mau coba lahiran normal dulu Kang, kata dokter Aisyah juga Bella sama dedek bayi sehat dan kuat kalau lahiran normal, ucapku. Neng yakin? Tanya Diego. Yakinlah, Bella mau coba lahiran normal dulu, kalau misal amit-amitnya ada yang gak beres, terus dokter nyuruh caesar, ya baru ambil jalan caesar, ucapku. Mau normal mau caesar yang penting buat Akang, Neng sama dedek bayi selamat dan sehat, Diego mencium keningku. Iya Kang, amin insya Allah, satu iriku. Usia kandunganku sudah 9 bulan, aku menjadi cepat lelah dan merasakan pegal di seluruh tubuhku. Diego dengan sabar memijat dan mengelus-elus perut dan punggungku saat aku merasa tidak nyaman atau tidak bisa tidur. Aku bersyukur memiliki suami seperti Diego, dia tidak pernah mengeluh walau aku semakin manja dan resek, Diego selalu siaga di sampingku dan memberikan support terbaiknya hingga aku merasa sangat bahagia menjalani masa kehamilanku. Neng, hari ini si Mama OTW kesini, ucap Diego. Iya tadi pagi udah bilang, ucapku. Hari ini Neng yakin mau kerja? Tanya Diego. Iya Kang HPL-nya Bella kan minggu depan, kata dokter Aisyah, Bella harus banyak jalan. Jangan diem mulu, jawabku. Oke deh, ucap Diego. Sebenarnya sudah dari malam kemarin aku merasakan kontraksi di perutku, namun hanya sebentar-sebentar lalu menghilang, dan aku hanya menganggap itu sebagai kontraksi palsu. Saat di kantor, aku ikut meeting bersama tim IT untuk upgrade sistem. Aku menjelaskan step-step apa saja yang harus dilakukan agar saat upgrade sistem berjalan smooth dan tidak ada gangguan. Aku memegang perutku, aku merasakan kontraksi yang cukup kuat.
Kenapa? Tanya anak it kompak. Kontraksi kayaknya, lirihku. Panggil ambulans. Teriak Doni. Pak Diego, kasih tahu Pak Diego. Ucap Pak Rizal heboh. Nafasku memburu, kontraksi yang aku rasakan semakin kuat hingga aku tidak bisa lagi berdiri. Bu, atur nafas, tenang, ucap Novis sambil memegang tanganku. 80. Aku mencoba untuk tidak panik, HPL-ku sebenarnya masih minggu depan, namun aku merasakan kontraksi sangat kuat saat ini. Neng. Diego masuk ke dalam ruang meeting dengan tergesa-gesa.